Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya dan kita akan segera mengetahui hubungan masa depan kamu, para Capricorn, dengan si dia yang kamu fokuskan di dalam readingan ini. Oke. Iya, kita akan langsung mulai ya teman-teman. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan aku ingin mengucapkan selamat bergabung ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan juga aku tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua, dan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke. Kita akan lihat 5 kartu dulu ya. Di sini ada Wheel of Fortune dan ada The Emperor di sini. Oke, kita ada The Hermit. Oke, ada Eight of Pentacles. Dan ada Five of Wands. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, di sini kita lihat dulu ya. Ada Wheel of Fortune dan ada The Emperor. Ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya sudah kamu kenal cukup lama ya. Mungkin kalian pernah, karena di sini ada The Wheel of Fortune ya. Sebenarnya bisa jadi dia ini sebenarnya bisa berasal dari kenalan kamu atau teman kamu yang sebenarnya sudah lama kamu kenal. Bisa juga mungkin kalian pernah terlibat dalam project bareng ataupun dalam hubungan profesionalitas. Oke, mungkin kalian pernah terlibat dalam suatu aktivitas bareng atau dalam suatu organisasi di mana kamu menjadi peserta dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya kamu sudah mengenal orang ini cukup lama ya. Mungkin belum kenal baik ya, tetapi hanya mungkin sekedar tahu nama, sekedar tahu wajah, dan mungkin sekedar tahu sedikit demi sedikit mengenai kepribadiannya, begitu ya. Nah, tetapi mungkin saja ada suatu event atau ada suatu kejadian gitu ya, di mana kalian akhirnya berinteraksi satu sama lain ya. Mungkin kalian terlibat dalam suatu acara ataupun suatu event di mana kalian menjadi panitianya. Misalkan ini ya, contoh kasusnya di mana kalian pada akhirnya harus berkolaborasi. Nah, dari situ kalian mulai berkomunikasi secara lebih intens dan mulai lebih mengenal satu sama lain di sini. Oke, dan dari situ sedikit demi sedikit mulai timbul rasa nyaman ya, timbul rasa familiar sebenarnya di situ. Karena di sini ada di Emperor ya. Sebenarnya mungkin kamu adalah tipe orang yang tidak mudah untuk menaruh hati. Kamu lebih menyukai sesuatu yang familiar ataupun berada dalam jangkauan kamu gitu ya. Artinya kamu lebih cenderung menyukai seseorang yang memang sudah kamu kenal sebelumnya dalam jangka waktu yang cukup lama, ataupun minimal kamu sudah mengetahui kepribadian orang tersebut secara keseluruhan. Oke, mungkin kamu adalah tipe yang tidak terlalu percaya nih yang namanya cinta pada pandangan pertama atau merasa suka langsung pada pandangan pertama. Mungkin sebagian besar dari kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu bisa mulai menaruh perasaan, bisa mulai suka dengan seseorang apabila memang kamu sudah terbiasa ya dengan orang tersebut. Nah, kemungkinan orang yang kamu fokuskan itu adalah orang yang memenuhi kriteria tersebut. Oke. Di sini ada The Hermit, ada Eight of Pentacles,
Di sini kalau aku lihat memang hubungan kalian cenderung progresnya cukup slow ya, slow but steady lah ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Lambat tapi pasti ya. Kesannya kalian mungkin benar-benar tidak sering ketemu ya, mungkin hanya beberapa kali ya, hanya beberapa kali dalam seminggu, ataupun mungkin hanya ketika memang ada keperluan, istilahnya keperluan bersama seperti itu ya. Mungkin kalian bisa saling saling mengobrol saat keperluan tersebut tiba, ataupun kalian berinteraksi memang ketika sebatas hubungan baru, sebatas kulitnya aja ya, dimana mungkin kalian baru mengenal hobi masing-masing, kesukaan masing-masing ya. Di sini kalau aku lihat memang masih hanya sebatas kulit ya. Terlepas dari sudah seberapa lama ya kamu mengenal dia, ataupun bahkan ketika kamu sudah berada dalam suatu hubungan gitu ya bersama orang yang kamu fokuskan ini ya, sebenarnya masih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang dia, dan dia pun demikian, masih banyak hal yang belum dia ketahui tentang kamu, karena semuanya sebenarnya masih berproses di sini ya. Eight of Pentacles dan the Hermit. Oke. Masih ada banyak sebenarnya hal yang dia dia tunggu ya, dia tunggu, ingin dia ketahui dari kamu, tetapi memang karena di sini kalau aku lihat ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini berasal dari fire ataupun earth sign ya, sama seperti kamu. Fire berarti bisa dari Leo, Sagittarius maupun Aries, ataupun bisa earth sign juga sama kayak kamu. Berarti bisa Virgo, Taurus ataupun Capricorn sama dengan kamu. Oke. Tapi tentunya karena ini general, bisa dari zodiak manapun ya. Tapi yang pasti memang hubungan kalian ini cenderung stabil, lambat tapi pasti, oke? Walaupun terkesan nggak ada kemajuannya hanya sedikit ya, tetapi sebenarnya itu di balik itu semua kalian tuh makin nyaman nih satu sama lain. Itu tidak bisa dipungkiri lagi ya di sini ya. Sebenarnya memang sedikit demi sedikit menuju ke arah yang lebih jelas seperti itu, oke? Seiring waktu biasanya ketika rasa nyaman ataupun rasa peduli itu sudah mulai muncul, nah disitulah baru kamu bisa mengambil keputusan. Di sini ada Five of Wands ya. Sebenarnya kalau aku lihat mungkin kedua belah pihak, bisa kamu, bisa dia, bisa kalian berdua ya. Di sini kalau aku lihat mungkin kemungkinannya kalian berdua. Sebenarnya hubungan itu sendiri belum menjadi fokus utama kalian dalam waktu sekarang gitu ya. Masih ada beberapa hal yang kamu fokuskan nih untuk sekarang. Misalnya bisa saja mengenai karir ataupun keuangan kamu. Ataupun kamu masih berfokus dengan bisnis kamu. Mungkin juga untuk kamu yang masih kuliah nih, kamu masih fokus dengan pendidikan kamu, misalkan seperti itu. Dan begitu pun juga dengan dia ya, masih ada hal lain yang sebenarnya dia fokuskan. Oke, jadi di satu sisi sebenarnya kalian benar-benar santai ya dalam menjalani hubungan ini. Kalian tidak memiliki ekspektasi berlebihan kira-kira arah hubungan ini nantinya menjadi seperti apa. Yang kalian tahu adalah memang kalian nyaman satu sama lain. Oke. Untuk sekarang yang masih dalam tahap pendekatan, berarti kalian sudah nyaman nih sebagai teman yang memang saling berbagi, saling mensupport satu sama lain. Oke. Yang memang kalian sudah dalam masa hubungan ataupun dalam suatu relationship. Walaupun memang bukan merupakan fokus utama, yang pasti adalah kalian nyaman satu sama lain berada dalam hubungan ini. Dan kalian walaupun sedang berfokus dalam satu hal, tetap kalian bisa meluangkan energi ataupun memporsikan porsi yang tepat ya, agar hubungan ini tetap bisa berjalan ataupun tetap bisa harmonis dan stabil pastinya ya. Lambat tapi pasti, itu kuncinya sih sebenarnya. Oke, mungkin ini gaya relationship yang juga paling sesuai nih ya dengan kamu, sehingga kamu juga merasa sangat nyaman dalam hubungan ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Capricorn. Aku akan lihat 5 kartu berikutnya ya. Kita akan coba lihat apakah ada hal-hal lain yang bisa kita ketahui nih mengenai hubungan masa depan kamu dan dia, ataupun mungkin kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kelangsungan hubungan kamu nih di masa depan. Aku akan ambil 5 kartu lagi ya. Oke, di sini ada Six of Swords, King of Wands, dan Six of Pentacles. Oke. The Empress, Ace of Wands,
Bottom of the deck kita ada Five of Swords. Oke. Iya. Five of Swords. Ya. Oke, untuk teman-teman Capricorn kita lihat ya. Ke 5 kartu di bawah kita juga ada bottom of the deck-nya. Di sini ada Five of Swords, Six of Swords dan King of Wands. Di sini juga ada Six of Pentacles. Oke, mungkin di sini aku bisa kaitkan dengan saran yang bisa diberikan oleh semesta nih, agar kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan ini menjadi semakin lebih lancar. Oke, di sini pastikan tetap fokus terhadap apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang ya, entah untuk karir kamu, keuangan, ataupun bisnis yang kamu jalani. Tetapi pastikan juga kamu mengalokasikan waktu ya di sini Six of Pentacles, agar tetap bisa mengambil quality time ataupun waktu untuk kalian berdua ya, untuk sekedar berbincang-bincang, untuk sekedar hangout bareng, untuk sekedar ngobrol bareng, ataupun untuk sekedar menanyakan kabar ataupun keseharian seperti itu ya. Komunikasi-komunikasi kecil yang walaupun tidak sering, tetapi apabila dilakukan secara berkesinambungan ataupun secara teratur ataupun secara reguler, nah di situ sudah cukup ya. Kalau di sini aku lihat sudah cukup sebenarnya untuk mempertahankan hubungan ini ya, ataupun paling tidak memberikan sedikit progres di dalam hubungan ini. Memang di sini tidak dipungkiri ya, hubungan kalian itu memang berjalan cukup lambat ya. Progresnya terkesan mungkin agak sedikit lambat ya, tidak terburu-buru. Karena itulah yang penting adalah effort yang continue ya, yang terus-menerus, yang secara reguler ataupun teratur. Oke. Karena memang masalah terbesar adalah fokus kalian yang memang sebenarnya belum bisa 100% di dalam hubungan ini, karena masih ada hal lain yang kalian fokuskan. Tetapi pastikan saja kamu tetap bisa mengalokasikan ataupun membagi waktu secara tepat ya. Jadi kamu tidak meninggalkan apapun yang kamu fokuskan sekarang, tetapi juga kamu tidak membuat dia merasa terabaikan. Dan begitu juga dengan dia, seperti itu ya. Yang penting adalah kalian diskusi aja, kira-kira jalan tengah yang paling baik untuk kalian berdua ini seperti apa. Oke? Karena tentunya situasi dan kondisi kalian juga berbeda-beda. Di sini ada The Empress sama Ace of Wands ya. Oke, ini juga saran lain yang bisa diberikan oleh semesta nih ya. Di sini diperlukan sedikit keberanian untuk bersikap spontan ya. Spontan di sini bukan berarti nekat ataupun tanpa perencanaan sama sekali, bukan. Tetapi bisa saja kamu di masa-masa tertentu mungkin mengajak dia jalan bareng ataupun ke suatu tempat yang memang tidak terduga ya, misalkan seperti itu ya. Misalkan setiap minggu kalian pergi ke suatu tempat, misalkan pergi ke mall ataupun misalkan pergi pergi makan di suatu tempat makan yang biasa kalian datengin ya. Nah, cobalah di beberapa waktu sekali gitu ya, kamu merencanakan tempat baru dan cobalah pergi mengunjungi tempat tersebut. Ataupun misalkan kalian ada rutinitas yang kalian tahu nih ya. Misalkan kalian hanya bertemu di weekend karena ada rutinitas, misalkan ada rutinitas yang kalian jalani selama weekdays, misalkan seperti itu. Nah, cobalah kamu bisa bersikap sesekali spontan ya. Bisa jadi kamu mengajak dia untuk ketemuan seusai jam kantor misalkan, walaupun hanya sebentar, mungkin hanya beberapa jam ya, karena kalian juga sudah lelah dan sebagainya. Nah, tetapi di satu sisi memang agak sedikit memakan effort dan agak di luar zona nyaman kamu ya. Karena di sini ada di Empress ya, kalian berdua sebenarnya sudah sama-sama nyaman dengan rutinitas kalian sendiri. Nah, tetapi di sini ada Ace of Wands, harus ada keberanian untuk memulai sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Jadi melakukan sesuatu yang spontan itu bisa memberikan dinamika untuk hubungan kalian, sehingga hubungan kalian itu tidak terkesan monoton dan tetap bisa berprogres ya ke arah yang memang kalian harapkan masing-masing seperti itu. Oke. Nah, di sini bottom of the deck-nya Five of Swords ya. Di sini kurang lebih mungkin men-summarize ya, merangkum ini semua. Sebenarnya Five of Swords di sini memang untuk hubungan ini akan diperlukan sedikit effort lebih giat ya dari kedua belah pihak agar ini bisa berjalan ataupun berprogres ke arah yang memang kalian sama-sama harapkan. Oke, effort lebih ini maksudnya adalah yang di sini adalah mengalokasikan waktu ya masing-masing. Pastikan tetap menjalin komunikasi dengan baik, dengan teratur ya. Karena kalian sama-sama tantangan terbesarnya adalah memang kalian sama-sama belum bisa fokus 100% untuk relationship ini. Masih ada hal lain yang kalian fokuskan. Istilahnya energi kalian tuh secara lebih besar tuh sebenarnya terfokus ke hal lain ya.
ya karir, keuangan, ataupun bisnis yang memang kalian sedang jalani. Dan itu benar-benar tidak apa-apa, karena memang itu adalah yang jadi goals kalian, tujuan hidup kalian, itu adalah hal yang positif. Oke, tetapi memang di satu sisi, kalian berdua juga sama-sama orang yang mandiri, yang tetap di dalam hatinya itu menginginkan seseorang yang bisa mensupport dan mengerti keadaan. Oke, nah tetapi tentunya dalam suatu relationship, dalam suatu hubungan tetap diperlukan effort ya. Tetap diperlukan usaha dari kedua belah pihak. Nah, memang karena fokus kalian yang lebih besar ke hal lain, nah effort yang harus kalian berikan ke dalam relationship akan menjadi sedikit jauh lebih besar, karena kalian harus pintar-pintar membagi waktu, kalian harus pintar-pintar mengalokasikan energi juga. Oke, karena tentunya energi kalian akan terpakai banyak untuk hal lain, dan takutnya justru nanti nggak tersisa nih untuk menjaga hubungan ini ataupun mengusahakan agar hubungan ini bisa berprogres ke jenjang yang lebih serius. Seperti itu, oke? Jadi para Capricorn, tentunya ini keputusan ada di tangan kalian berdua, bagaimana kalian bisa mengalokasikan waktu dan mencari titik tengahnya ya. Jangan sampai juga ini membebani ataupun terasa menjadi seperti beban justru untuk kamu ya. Relationship itu seharusnya menjadi suplemen ya, menjadi pendukung agar kamu tetap bisa menjadi manusia seutuhnya, kamu tetap bisa meraih tujuan hidup kamu ya, dan di satu sisi kamu bisa merasa bahagia secara emosional. Sebenarnya itu adalah tujuan relationship. Nah, tentunya tetapi tetap dibutuhkan effort, dan keputusan ada di tangan kamu bagaimana agar kamu dan dia bisa sama-sama berkolaborasi mencapai itu semua. Oke? Dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi kamu, teman-teman Capricorn, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan berbagai saran, nasihat, dan pertimbangan yang bisa membantu kamu membuat keputusan yang paling baik ya, untuk kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.